Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Naufal Rizkullah Wibawangsa dengan NIM D500-200-092 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian pembuatan pengharum ruangan aromaterapi dengan bahan minyak cengkeh, Siscium aromaticum, dan kayu manis Cinnamomum burmani untuk meningkatkan mood tubuh. Untuk dosen pembimbing ada Profesor Kun Harisma, PhD. Untuk yang akan dibahas di sini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga cara kerja, yang keempat metode analisis data, dan yang terakhir ada jadwal penelitian. Untuk yang pertama, pendahuluan, suasana hati atau mood adalah bentuk perasaan yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu ketika sedang merasa senang, kesal, atau takut pada sesuatu. Mood merupakan faktor penting dalam menjalankan segala aktivitas manusia dalam sehari-hari. Di tengah kepadatan aktivitas yang dijalani, ada kalanya membutuhkan waktu dan tempat untuk merilekskan diri dan mengisi kembali daya semangat. Aromaterapi dipercaya mampu menenangkan pikiran dan merilekskan tubuh. Aromaterapi sendiri merupakan suatu bentuk pengobatan alternatif menggunakan bahan tanaman volatil yang banyak dikenal dalam bentuk lain yang bertujuan untuk mengatur fungsi kognitif, mood, dan kesehatan. Dan untuk minyak atsiri di sini adalah senyawa cair berminyak aromatik yang diekstrak dari berbagai tanaman. Untuk minyak atsiri yang digunakan di penelitian kali ini, yang pertama ada minyak cengkeh. Minyak cengkeh atau Siscium aromaticum sering digunakan sebagai bahan baku obat-obatan kosmetik, dan campuran makanan. Minyak cengkeh sendiri merupakan minyak atsiri yang banyak diminati yang digunakan sebagai bahan baku obat-obatan, kosmetik, dan campuran makanan yang merupakan bahan alam yang mudah didapatkan dan mempunyai aroma yang harum serta memiliki kandungan mentol dan eugenol di dalamnya sebagai antibakteri. Lalu yang kedua ada minyak kayu manis. Minyak kayu manis ataupun Cinnamomum burmani umumnya dikenal sebagai salah satu jenis dari rempah-rempah atau bumbu makanan dan minuman tradisional. Di Indonesia, kayu manis tidak dibudidayakan karena musim panennya yang terlalu lama, yaitu antara 2 sampai dengan 15 tahun, di mana kayu manis baru menghasilkan produk terbaiknya. Kayu manis mempunyai banyak manfaat, yaitu sebagai penurun kolesterol, menurunkan kadar gula darah, anti jamur, antibakteri, dan antioksidan. Ya, untuk penelitian sebelumnya di bagian ini itu belum pernah ada untuk yang meneliti minyak cengkeh dan minyak kayu manis. Untuk yang sebelumnya ada dari minyak cengkeh dan minyak akar wangi. Dan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama memahami cara pembuatan pengharum ruangan aromaterapi dari minyak cengkeh dan kayu manis. Yang kedua menganalisis pengaruh penambahan kayu manis terhadap aroma pengharum ruangan. Yang ketiga menganalisis mood seseorang dengan teknik sampling random. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana proses pembuatan pengharum ruangan aromaterapi dari minyak cengkeh dengan tambahan kayu manis. Yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan kayu manis terhadap aroma pengharum ruangan yang dihasilkan. Yang ketiga, apakah aroma yang dihasilkan dari minyak cengkeh dan kayu manis dapat meningkatkan mood tubuh. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan kali ini yaitu menggunakan metode penelitian eksperimen dan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 kali pengulangan pada masing-masing perlakuan. Untuk variabel-variabelnya, yang pertama ada variabel bebas.
Untuk variabel bebas sendiri ada formulasi minyak cengkeh 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30%. Yang kedua ada formulasi minyak kayu manis. Yang pertama ada 30%, 25%, 20%, 15%, dan 10%. Dan yang ketiga ada tambahan formulasi minyak bunga matahari, yaitu 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Lalu untuk variabel terikat, yang pertama ada pengamatan organoleptik, yaitu bentuk, warna, dan bau. Yang kedua ada uji daya sebar, dan yang ketiga ada uji hedonik atau kesukaan. Lalu untuk variabel kontrol sendiri ada kecepatan pengadukan. Untuk cara kerja penelitian sendiri, yang pertama ada persiapan alat dan bahan, yaitu botol kaca dan glass beaker dicuci terlebih dahulu lalu dikeringkan. Selanjutnya bahan yang akan digunakan ditimbang volumenya sesuai formulasi. Lalu ada proses pencampuran bahan, masukkan semua bahan ke dalam glass beaker 250 ml, lalu diaduk menggunakan stirrer. Masing-masing formula dibuat menjadi 100 ml dan dimasukkan ke dalam kemasan botol 10 ml. Lalu selanjutnya setelah bahan dicampurkan, ada pengamatan organoleptik, di mana pengamatan ini dilakukan pada semua bentuk perlakuan memiliki hasil yang sama pada bau, warna, dan bentuk. Lalu ada uji daya sebar, di mana melakukan uji daya sebar terhadap semua bentuk perlakuan dengan menuangkan hasil sampel ke tengah-tengah kaca, lalu ditutup dengan kaca dan biarkan selama 1 menit. Selanjutnya diukur diameter sebar menggunakan penggaris. Lalu selanjutnya ada uji hedonik, yaitu melakukan uji hedonik dengan cara mengisi kuesioner oleh 30 orang yang bertujuan untuk melihat konsumen terkait. Lalu untuk metode analisis data yang digunakan ada data hasil pengujian sifat fisik dan kimia dianalisis dengan menggunakan metode analysis of variance atau ANOVA dengan taraf signifikan 5%. Selanjutnya melakukan uji analis dengan pengamatan organoleptik, uji sebar, dan uji hedonik. Untuk keseluruhan data yang diperoleh diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel. Selanjutnya untuk risk assessment, di mana untuk praktikum ini sendiri dilakukan di Laboratorium Teknik Kimia UMS yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Untuk risiko kecelakaan kerja sendiri di laboratorium berasal dari beberapa faktor, antara lain aktivitas penggunaan laboratorium, lalu ada kesalahan penyimpanan alat dan bahan praktikum, yang ketiga kesalahan tata ruang dan tata letak laboratorium. Untuk penelitian ini sendiri tidak terlalu berisiko karena tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang terlalu berbahaya, dan untuk faktor-faktor tadi yang bisa membahayakan saat kerja di laboratorium. Lalu yang terakhir ada jadwal penelitian yang dilakukan di bulan November 2023 untuk minggu pertama, yaitu ada penyediaan alat dan bahan. Minggu kedua ada persiapan bahan baku dan pencampuran bahan. Dan yang minggu ketiga juga ada pencampuran bahan. Dan yang terakhir di minggu keempat itu ada uji karakteristik. Ya, sekian untuk presentasi proposal penelitian. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada dosen pembimbing yang telah membantu dalam penyusunan proposal penelitian dari awal hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?